Halo guys, pernah gak sih kalian mikir kenapa ya anak laki-laki tuh harus jadi anak yang kuat, harus jadi anak yang pemberani, sementara anak perempuan harus lemah lembut? Atau kenapa di banyaknya keluarga yang ambil keputusan besar itu ayah, sementara ibu yang jadi tempat curhat? Ternyata hal-hal kayak gini bukan sekedar kebiasaan aja loh. Ada teori di balik ini semua. Salah satunya datang dari Talcott Parsons. Kita kenalan dulu ya sama Talcott Parsons. Bapak Talcott Parsons ini lahir pada tahun 1902 di Colorado, dalam sebuah keluarga yang menghargai nilai agama dan pendidikan. Dari kecil ia sudah akrab dengan dunia yang serius. Perjalanan intelektualnya membawanya belajar di Amerika, Inggris hingga Jerman, di mana ia banyak dipengaruhi oleh pemikiran Max Weber. Seiring karirnya sebagai profesor sosiologi, Parsons membangun sebuah kerangka besar. Menurutnya, masyarakat berjalan layaknya mesin yang diatur oleh norma dan peran sosial yang sudah dibagi dengan jelas. Ia melihat peran gender bukan sekedar pilihan, tetapi bagian dari sistem yang menjaga keseimbangan. Pria mengambil peran instrumental, artinya sebagai pencari nafkah dan pengambil keputusan. Sementara wanita berperan ekspresif yang membangun kasih sayang dan merawat emosi keluarga. Dalam dunia komunikasi, Parsons percaya bahwa sejak kecil kita sudah belajar berbicara dan bersikap sesuai peran itu. Anak laki-laki diarahkan untuk tegas, perempuan diajarkan untuk penuh empati. Tradisi ini katanya bukan hanya membentuk keluarga, tetapi menular ke semua sisi kehidupan. Dari pekerjaan, pertemanan, hingga politik. Parsons menggunakan pendekatan positifis dan fungsional kultural. Melihat masyarakat sebagai sistem terstruktur yang diatur oleh norma, menurutnya peran gender secara sosial untuk mendukung stabilitas penduduk. Tradisi komunikasi dalam teori ini cenderung berada dalam ranah sosiopsikologis dan sosiokultural, di mana komunikasi cenderung dipengaruhi oleh norma-norma sosial yang mengatur peran masing-masing gender, serta proses sosialisasi yang terjadi sejak dini dalam keluarga. Teori ini muncul dalam masa pasca Perang Dunia Kedua, ketika dunia, khususnya Amerika, mencoba mengembalikan kehidupan normal. Perempuan-perempuan yang sempat bekerja selama perang diminta kembali ke rumah, dan Parsons memberikan kerangka teoretis dalam mendukung kembalinya pembagian peran tradisional itu. Nah, tentu saja seiring waktu dunia berubah. Banyak yang mengkritik karena Parsons dianggap terlalu membeku dalam pandangan tradisional. Seakan-akan peran gender itu adalah kodrat yang tidak bisa dirubah. Realitas hari ini menunjukkan bahwa perempuan juga berperan penting dalam dunia kerja dan laki-laki semakin aktif dalam pengasuhan anak. Namun, di balik kritik itu, sumbangan Parsons juga tetap penting. Ia mengingatkan kita bahwa struktur sosial membentuk siapa kita, dan memahami struktur itu adalah langkah awal untuk bisa mengubahnya. Dalam dunia modern, teori Parsons masih bisa membantu kita membaca bagaimana media, politik, dan organisasi kadang masih membungkus peran gender tradisional dalam kemasan baru. Parsons banyak menggunakan pendekatan kualitatif, mendalami bagaimana struktur sosial membentuk perilaku individu, termasuk analisis komunikasi dan representasi gender dalam media. Meskipun banyak kritik, kerangka Parsons masih relevan untuk membaca bagaimana stereotip gender dipertahankan di media sosial, organisasi, hingga politik. Namun, banyak pihak yang mendorong pendekatan yang lebih kritis untuk mengimbangi kekuatan struktur gender tradisional. Nah, terdapat kelebihan dan keterbatasan dalam teori ini, di mana kelebihannya adalah memberikan struktur analisis yang jelas untuk memahami peran gender dalam masyarakat. Sementara itu, keterbatasannya adalah terlalu normatif, kurang responsif terhadap perubahan zaman, dan mengabaikan agensi individu. Nah, maka dari itu, membaca teori Parsons bukan soal menerima semuanya begitu saja, tetapi menggunakannya sebagai cermin untuk melihat dari mana kita datang dan kemana kita bisa melangkah. Nah, jadi itu mengenai teori Talcott Parsons. Ternyata hal-hal yang kita anggap kebiasaan ternyata bisa ada teorinya loh. Oke teman-teman, bye-bye.